Nusaybah bin Ka'ab adalah perempuan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Ia berasal dari kalangan Ansor, suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Ashim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai 2 putra, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid meninggal, Ummu Imarah menikah dengan Ghaziyah al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai seorang anak bernama Khawlah. Nusaybah adalah salah satu sahabiah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Ia memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah dan termasuk satu dari 7 perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada baiat Aqabah. Kedua yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah SAW dan Islam. Dinukil dari kitab Nisha Haular Rasul yang ditulis Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu Nashr Ash-Shalabi, disebutkan Nusaybah adalah salah satu sahabiah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umarah, putri dari Rabab binti Abdillah. Kisah heroik Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Di suatu kesempatan, di perang Uhud ini, saat kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah SAW, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika itu Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit hingga terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya barulah mereka pulang. Namun Rasulullah SAW enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar Ummu Umarah. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umarah selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailimah al-Kadzab. Abu Bakar Ash-Shiddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya Hubayb bin Zaid pun ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubayb dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubayb hingga ia syahid. Ummu Umarah bertekad menghabisi Musailimah dengan tangannya sendiri.
Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin menghabisi Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu dihabisi." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil menghabisi Musailamah al-Khazab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umarah berkata, "Apakah engkau berhasil menghabisinya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umarah bersujud syukur. Ummu Umarah juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama. Suatu ketika Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh dan balasan masing-masingnya. Dari kisah Ummu Umarah ini jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur dan kasur benar-benar menyesatkan. Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya kerap dianggap penghambat kemajuan budaya. Itu terbantahkan oleh sosok Nusaibah, wanita mulia ini. Nusaibah binti Ka'ab tutup usia pada usia 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umarah adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umarah patut menjadi contoh bagi para wanita masa kini.